Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah terdengar ya. Dan kita akan Waalaikumsalam. memulai untuk materi komunitas ya. Komunitas yang tadi malam saya mengatakan pada Anda bahwa materinya akan diberikan pada subuh. Mungkin nanti ada beberapa sesi ya, karena ternyata saya harus habis lisensinya. Jadi mungkin nanti ada beberapa sesi. Mungkin kalau besok insya Allah udah jam segini belum bisa membeli lisensi. Baik, kita mulai. Ini adalah asuhan keperawatan komunitas. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Ini ada 6. Dari menjelaskan komunitas, asuhan komunitas, tujuan asuhan keperawatan komunitas, sasaran keperawatan komunitas, ruang lingkup asuhan komunitas, kemudian prinsip dasar asuhan komunitas. Pendahuluannya dari American Nurse Association dari ANA tahun 21 yang kemukakan sebenarnya dari McAown ya tahun 86 bahwa kesan individu dan kesan keluarga merupakan dasar penting bagi kesan masyarakat. Artinya, sehatnya suatu masyarakat dapat ditentukan dari kesan individu, keluarga, dan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Tuh. Jadi pentingnya bahwa komunitas dan keluarga itu, individu dan keluarga merupakan bagian dari komunitas. Kemudian tujuan prakteknya untuk meningkatkan, memelihara kesan masyarakat dengan menekankan di sini ada upaya-upaya pencegahan. Ini yang penting di sini ada upaya pencegahan. Jadi di komunitas itu lebih mengupayakan pencegahan. Nah, komunitas. Kemudian peningkatan dan mempertahankan kesehatan. Ada peningkatan, promosi, kemudian dan mempertahankan kesehatan. Jadi jangan heran, nanti akan banyak soal-soal yang terkait dengan pencegahan, promosi, bagaimana meningkatkan status kesehatan, itu akan banyak keluar di ujian seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan tapi juga tergantung dari eh Anda rezekinya di mana. Kadang ada banyak di rumah sakit, tetapi yang di puskesmas, orang ambil puskesmas, soal-soalnya banyak soal puskesmas. Itu kan sesuai kan. Tapi kadang-kadang orang rumah sakit banyak soal-soal puskesmas. Jadi eh, berdoa saja, mudah-mudahan soal-soalnya itu sesuai dengan apa yang Anda pilih. Biasanya Anda lebih prefer kalau Anda ngambil ataupun sesuai dengan jurusan yang Anda pilih. Jadi kalau di rumah sakit, materi-materinya sesuai di rumah sakit. Tetapi kadang-kadang meleset gitu ya. Tahun sebelumnya juga sama. Orang di rumah sakit banyak puskesmas. Tapi orang puskesmas ternyata ada yang dapat banyaknya puskesmas, perkesmas, ada yang dapatnya rumah sakit. Materi-materi yang selalu banyak di rumah sakit. Jadi dengan kata lain bagaimana? Dengan kata lain pahami semua. Makanya eh, materi Zoom ini kita paksakan ya. Kenapa? Yang pertama, Anda harus belajar dan harus mencapai target sebagai P3K full time. Ya, kalau saya pelajari atau saya ibaratkan seperti ini. Ini materi kita. Nah, ini kalau kita ibaratkan materi sekarang gini. Nah, sekarang bulan Juni di sini. Nah, sekarang kita kan sudah di sini nih. Sekarang kita sudah di sini. Jadi kalau anak gabungnya mulai di sini, ini Juli, Juni, Juli, Agustus. Jadi kalau anak gabungnya di sini, sementara materi itu 90 eh, biji untuk teknis, kemudian tambah 25 untuk manajerial, tambah 20 untuk apa? Untuk sosiokultural, kemudian tambah 10 untuk
wawancara. Ini materi itu banyak benar yang dibahas itu seputar ini yang dibahas. Jadi kalau misalnya Anda belajarnya di sini, Anda tinggal ke bagian mana? Ke bagian di sini kan, dari sini ke sini kebagiannya. Atau malah lebih sedikit. Jadi Anda sudah benar belajar itu dari ujian katakanlah di sini bulan Agustus atau September. Atau ya, Agustus September. Anda benar sudah benar ini 1 bulan, 2 bulan belakangan atau 3 bulan itu sudah benar belajar. Karena materinya yang banyak banget materinya. Termasuk komunitas juga banyak kan ini yang kita bahas. Saya kira aja kita sampai berapa kali pertemuan gitu kan. Jadi benar, Anda sudah benar. Kemudian selanjutnya, asuhan keperawatan komunitas merupakan metode ilmiah disebut sebagai proses keperawatan komunitas. Ini teori-teorinya tentunya Anda sudah tidak usah. Sifat asuhan keperawatan adalah umum dan menyeluruh yang diberikan secara terus-menerus melalui kerjasama. Ini poinnya ada kerjasama. Kemudian fokus asuhan individual coachnya adalah individu, keluarga, kelompok khusus, masyarakat dengan penekanan pencegah penyakit, peningkatan dan mempertahankan kesehatan. Jadi termasuk eh, tujuannya adalah di sini lebih banyak ke promotif, promotif dan eh, preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Jadi pencegahan primer yang utama adalah pencegahan primer. Jadi di sana akan ada penyuluhan, di sana akan banyak pencegahan spesifik kan sudah jelaskan saya kemarin bahwa primer itu promosi kesehatan dan specific protection. Kemudian yang sekunder early diagnosis dan prompt treatment serta disability limitation. Kemudian yang tersiernya ada rehabilitasi. Itu yang penting. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keluarga binaan dan kelompok kerja kesehatan. Kemudian strategi gunakan pencerahan massa melalui pendidikan kesehatan. Ini jadi yang strategi yang digunakan, kalau ini pendekatannya adalah pendekatan keluarga, kemudian dan kelompok, dan yang strateginya adalah melalui pendidikan kesehatan, teknologi tepat guna, serta memanfaatkan kebijakan pemerintah. Kemarin kan ada yang apa yang ibu-ibu kita dapat soal yang ibu-ibu melahirkan dukun, maka kita menggunakan kebijakan pemerintah di mana di sana harus didampingi non kesehatan harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Itu juga kita menggunakan atau memanfaatkan fasilitas ataupun kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian tadi sudah ya. Proses keperawatan komunitas adalah mengkaji status kesehatan komunitas, pengkajian tentunya, kemudian mengidentifikasi masalah dan diagnosa, merencanakan intervensi, mengimplementasikan, dan kemudian terakhir seperti biasa di ASKAP adalah mengevaluasi intervensi keperawatan. Kemudian, nah ini model kepentingan komunitas adalah mitra mereka sebagai community as partner. Jadi komunitas adalah sebagai mitra memberikan pada filosofi bahwa yang ini dasarnya bahwa komunitas adalah sebagai mitra kita bukan subjek bukan objek tetapi subjek. Jadi benar-benar kita satu level namanya mitra kan satu level. Jadi lebih cenderung kepada pemberdayaan nantinya ya, pemberdayaan. Nah, ini model ini terdapat 2 fokus sentral pada komunitas sebagai partner direpresentasikan oleh roda pengkajian komunitas pada bagian atas yang menggabungkan orang-orang komunitas bagian intinya dan penggunaan proses perawatan. Jadi pada prinsipnya ini di komunitas itu ada yang namanya model community as partner. Jadi komunitas sebagai mitra. Nah, ini adalah pengkajian ini yang harus dikaji oleh teman-teman. Kemudian ada ke bawah ini dianalisa dengan berbagai sumber daya yang ada ya sebagai mitra.
Kemudian tentu ya ada stresor, ada derajat reaksi. Derajat reaksi seperti apa? Ada penolakan, ada apa hambatan, gitu ya, stres. Kemudian didiagnosa apa diagnosis perawatannya. Kemudian kita merencanakan apa rencana intervensinya. Intervensinya apa? Pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier. Saya ulangi lagi ini. Saya nggak bosan itu kalau ngurusin ini. Yang primer tentunya sudah ya primer. Primer jangan lupa buat promotion. Dan yang kedua spesifik, spesifik protection. Spesifik protection seperti apa? Kalau health promotion mungkin tidak usah saya jelaskan ya. Kalau spesifik protection misalnya apa? Ya imunisasi, vaksinasi itu spesifik protection. Kenapa? Karena spesifik. Kemudian olahraga, kemudian menjauhkan makanan dari makanan yang mengandung garam, banyak garam. Pada pasien hipertensi juga spesifik protection. Kalau itu dilakukan di komunitas. Tapi kalau sudah diketahui sekunder ya, sekunder, sekunder. Sekunder kalau sudah diketahui karena ada early diagnosis, early diagnosis. Early diagnosis seperti apa? Screening lah, screening gitu ya. Pendataan, sensus dan lain sebagainya. Kemudian pengobatan dini from treatment ya. Ini pengobatan dini satuin lah ya supaya agak kelihatan ya. Kemudian yang kedua adalah disability, disability limitation, Nah, disability limitation apa? Disability limitation adalah pembatasan kecacatan. Jadi jangan sampai terjadi kecacatan. Yang tersiernya adalah tersier, adalah hanya satu di tersier adalah rehabilitasi. Nah, jadi rehabilitasi itu adalah rehabilitasi ini mengembalikan fungsi sebagaimana sesuai dengan kondisi sebelum dia sakit. Itu rehabilitasi. Jadi fungsinya itu. Jadi ini yang patut teman-teman pahami terkait dengan ada pencegahan primer di sini, intervensinya, ada pencegahan sekunder, ada pencegahan tersier. Jadi benar. Di sini ada health promotion dan specific protection ini yang utamanya ini. Kemudian sekunder itu di early diagnosis, diagnosa awal, ada screening, ada survei, ada apalah gitu yang di cohort ataupun di sampelnya di random. From treatment ada pemberian pengobatan segera gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembatasan kecacatan atau disability limitation dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Ini ini penting karena ini adalah intervensi di komunitas ya pada model. Tetap ininya adalah nanti kita jalan satu-satu. Nah, pengkajian komunitas adalah proses untuk mengenal sebuah komunitas di mana orang-orang dalam komunitas adalah partner dan dapat memberikan kontribusi sepanjang proses. Tujuan keperawatan dalam mengkaji sebuah komunitas adalah untuk mengidentifikasi baik positif maupun negatif yang berlawanan. Kalau positif pasti tidak berlawanan ya, atau yang sesuai atau dengan tidak sesuai dengan kesehatan untuk mengembangkan strategi promosi kesehatan. Jadi kita melakukan pengkajian itu mengembangkan apa yang harus dilakukan untuk promosi kesehatan. Jadi strateginya apa yang harus kita lakukan untuk memberikan intervensi strateginya kan tadi strateginya apa tadi di atas pencegahan ya pemberian strateginya tadi sudah dijelaskan di atas. Kemudian selanjutnya ada terdiri dari 8 subsistem dan persepsi. Ini
ada dari roda pengkajian individu yang membentuk komunitas. Inti komunitas meliputi demografi, ya, nilai-nilai, kepercayaan, dan sejarahnya. Orang-orang dalam komunitas itu akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem dari komunitas. Nanti, nah, yang di komunitas itu adalah dinamakan dari ini, yang subsistem itu masuk ke dalam Windshield survei. Jadi ada lingkungan fisiknya bagaimana, kemudian pendidikannya bagaimana, di keluarga, keamanan dan transportasi, politik dan pemerintahan, layanan kesehatan dan sosial, komunikasi, dan ekonomi, dan rekreasi. Ini sangat berperan. Bagaimana fisik itu, Anda sudah tahu kan, yang dari siapa, yang dari Bloom ya, yang empat faktor yang mempengaruhi seseorang. Ada pendidikan pun, sosial, ekonomi, semakin tinggi seharusnya pendidikan seorang semakin sehat seharusnya. Tapi kan banyak faktor. Keamanan dan transportasi juga sangat berpengaruh, jarak itu juga sangat berpengaruh, politik dan pemerintahan juga sangat berpengaruh. Siapa yang menang dalam politik, apakah nanti akan diberikan makanan tambahan, kemudian pencegahan stunting dengan memberikan makanan tambahan misalnya, atau makanan bergizi dirubah, itu juga politik kan. Politik, kebijakan politik. Kebijakan, apa yang dimaksud dengan kebijakan? Melakukan atau tidak melakukan, itulah kebijakan. Melakukan atau tidak melakukan adalah keputusan. Ya kan, itulah keputusan. Jadi makanya sangat berperan sekali itu politik itu. Tapi kita tidak masuk politik ya. Kemudian layanan kesehatan dan layanan sosial. Yang dimaksud layanan kesehatan tentunya adalah layanan yang terkait dengan sosial dari mulai yang diselenggarakan oleh pemerintah sampai yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk juga yang sosialnya. Komunikasi, komunikasi juga berperan, baik interpersonal, kemudian intra, ya. Ekonomi juga sangat-sangat berperan. Jadi dikaji rekreasi ini yang mungkin di kita rekreasi. Kalau di kita istilahnya bagaimana healing, ya. Kalau orang kota healingnya ke kampung, gitu. Lihat kampung, lihat sawah, lihat apa. Kalau orang kampung healingnya ke kota, kan kebalik gitu healingnya. Kalau orang kampung lihatnya ke kota gitu. Kalau kita bosen lihat, misalkan lihat pantai, saya orang pantai, bosen lihat pantai. Tapi orang-orang rela bermacet-macet ria untuk ke pantai. Kalau saya orang pantai ngapain coba? Mending ke kota gitu. Kemudian persepsi. Bagaimana perasaan warga terhadap komunitas? Apa yang mereka anggap sebagai kekuatan dalam bagi komunitas? Bagaimana pendapat kelompok remaja, lansia, Toma? Toma itu tokoh masyarakat, Toga tokoh keluarga terhadap komunitas ya. Kemudian metode pengkajian ada yang namanya Windshield Survey atau observasi komunitas dilakukan oleh dilakukan wawancara ya kepada tugas kelurahan, tugas puskesmas, kadar kesehatan, Toma, Toga, kelompok organisasi, ada Karang Taruna, Majelis Taklim, Arisan, kelompok gosip mungkin. Kemudian ada juga penyebaran angket pada masing-masing keluarga. Berarti kalau kita lihat di sini, kita bisa dapatlah data primer atau data sekunder. Ya, data primer, data sekunder. Kemudian format analisanya, kita dapat data itu dari mana? Dari hasil angket, hasil wawancara, observasi, ya. Kemudian data sekunder. Data sekunder seperti apa? Data profil lumas puskesmas, data sejarah dari desa itu dan lain sebagainya. Berarti masalahnya di sini misalnya diagnosa perilaku berisiko di antaranya masyarakat desa Nutirta ditujukan dengan adanya perilaku kesehatan berisiko ya. Pola diet kurang 30 sampai 40%, ya penggunaan tidak eh, baik 20 sekian. Jadi resiko ini sudah ada resikonya ya.
Kalau sudah ada yang kalau sudah ada yang terjadi bukan risiko lagi, berarti gangguan, ya gangguan. Ini contohnya, ya. Ini contoh diagnosa. Mungkin nanti akan saya coba sesi lain untuk cara membuat diagnosa keperawatan komunitas. Nah, ini kita lihat contoh analisanya, analisis datanya, jumlah responden memiliki balita, kemudian ini dilihat pilak datanya 80,34 pilak, kemudian 1960 status imunisasi balita tidak lengkap, pengetahuan tentang ISPA dengan kategori pengetahuan kurang, kurang baik pencegahan. Jadi ini semuanya tentang ISPA, jendela, kemudian oh ya pernah ada jarak WC dengan WC septic tank dengan sumur, pernah keluar luas luas lantai juga pernah keluar ya. Kemudian hasil observasi ini berarti kan ini hasil dari data survei ya. Kemudian jarak rumah yang padat, harus pas ventilasi kurang, sinar mati tidak masuk, hasil wawancara nanti disebutkan. Karena didominasi oleh banyak data terkait dengan saluran pernapasan, maka masalahnya risiko penularan ISPA. Ya. Kemudian kita menentukan format, setelah itu kita menentukan format prioritas masalah. Prioritas masalah nanti apa itu ABCD, nanti ada penjelasannya ya. Ini kekuatannya. Nah, ini perilaku kesehatan yang berisiko, definisi kesehatan komunitas nih. Di sini misalnya ini 4 3 2 1. Ini tergantung dari ini. Nah, ini skornya. Ini skornya sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, sangat rendah. Ini apa A? Sesuai dengan peran perawat komunitas. Jadi kalau kita misalkan sesuai, ini misalnya masalah, kita tinggal, oh ini kodok-kodok. Nah, di sini. Ini A sesuai dengan masalah. Nah, kita bisa dirubah enggak? Nah, ini di bawahnya sangat rendah, sangat tinggi. Kesesuaiannya sangat rendah atau sangat tinggi. Kemudian nomor B-nya kita lihat dari di sini. Nomor B itu ada kesesuaian terhadap program. Sangat tinggi, sesuai, sangat sesuai, cukup, dan lain sebagainya. Jadi kita mengacunya kepada yang A, B, C sampai G. G itu apa terakhir? G itu adalah kemudahan untuk diatasi, ini G. Sementara yang ketersediaan sumber dari H, H itu dari mulai tempat, dana, waktu, fasilitas, dan petugas. Nanti kita scoring ya, scoring. Jadi scoring berdasarkan diisi berdasarkan 1 sampai 5 dari masing-masing kolom. Yang satu tentunya paling rendah dibanding 4. Ya, naik ya. Kalau semakin tinggi semakin bagus gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan, tadi kan sudah besarnya masalah diubah, atau yang cara yang lain ya, cara yang lain, cara menentukan prioritas lain. Kemudian besarnya masalah, ini kesadaran, ini. Jadi kalau misalnya besarnya masalah, kita perhatikan di sini, logika sederhana. Kalau misalnya di sini KLB, kira-kira masalahnya besar nggak? Pasti masalahnya paling tinggi. Ini ya, anggaplah di sini nggak ada lah, diare misalnya. Ataupun dia penurunan resiko penurunan ISPA atau penurunan ISPA misalnya, atau ISPA sendiri misalnya. KLB, kalau KLB pasti tinggi ya resiko masalahnya, karena secara keseluruhan. Kemungkinan masyarakat dirubah karena KLB, ketidakmampuan masyarakat. Loh, orang sakit semua, berarti rendah. Kemudian sumber yang tersedia 3, katakanlah cukup misalnya, jadi tinggi. Ini sangat tinggi banget di sini. Tapi kalau misalnya biasa penyakit yang hipertensi misalnya, hipertensi, DM, nah ini kan ini masuknya resikonya tinggi, resikonya tinggi gitu ya. Tapi kan bukan sangat tinggi ya, masalah besar. Ini bukan masalah besar. Kenapa? Ini sudah ada program yang sepanjang tahun. Kalau KLB tidak ada program sepanjang tahun, makanya
Saya selalu dari prinsip ini, ya, saya selalu mengatakan dari prinsip ini mengatakan bahwa di komunitas itu yang pertama yang diprioritaskan adalah satu, yang KLB itu menjadi prioritas. Yang kedua, yang kedua adalah program pemerintah. Yang ketiga adalah data terbanyak, data terbanyak. Contoh KLB pasti diprioritaskan. Kalau ada stunting satu aja menjadi prioritas ini, ya. Ada KLB. Misalkan ada campak beberapa biji di komunitas, apa prioritas. Tapi kalau misal programnya adalah apa untuk eh, yang penyakit degeneratif, PTM misalnya, PTM, penyakit tidak menular. Ini kan program, ya, program. Tapi kalau misalnya SKBS misalnya itu lebih tinggi program atau dibanding ya, SKBS, ya, itu ya. Jadi prioritas masalah kesehatan, cara cepatnya berdasarkan cara menganalisis itu, maka saya langsung membuat. Cara menganalisisnya adalah kalau itu adalah KLB, maka itu yang diutamakan. Jadi kalau ada satu KLB diare, kemudian 4-10 orang hipertensi, ya, kemudian 120 misalkan dia eh, flu misalnya. Ini yang diutamakan walaupun satu datanya. Persentase tidak selamanya ini menjadi yang harus diutamakan. Kalau ada yang KLB, kalau ada yang program, ya. Jadi yang bukan program itu tidak diutamakan dalam pemberian asuhan komunitas. Itu salah satu caranya, ya. Ini satu caranya. Kalau yang cara yang tadi, cara yang pertama kita dibuat perilaku seperti ini. Jadi mana yang paling besar ininya skornya. Sama juga ini yang paling besar skor. Tapi ada yang lebih mudah kan nggak mungkin kita ujian bikin kayak gini. Nggak mungkin. Makanya kita lihat seperti tadi. Mana yang jadi prioritas, mana yang KLB, mana yang menjadi program pemerintah, mana yang datanya terbanyak. Biasa-biasa saja. Nah, kemarin ini tadi sudah kita bahas di mana pencegahan primer, intervensinya ada primer, ya. Primer itu terdiri dari tadi sudah promosi kesehatan sama specific protection. Nah, di sini kenapa saya penting mengatakan di sini primer akan macam-macam di sini. Di primer itu akan macam-macam di sini. Promosi kesehatan itu, Promkes itu ya, promosi kesehatan itu macam-macam medianya, media, kemudian metodenya, medianya apa, media, kemudian metode. Ya, misalnya kalau usia 5, 5 orang sampai dengan 15 metodenya apa? Apakah ceramah, seminar, diskusi, atau apa, snowball, atau konsultasi. Jadi yang betul adalah diskusi gitu ya, diskusi. Tapi kalau lebih dari 15 sama dengan 15, lebih dari 15 ya. Lebih dari 15 berarti kita ceramah. Itu metodenya. Medianya apa yang digunakan? Gak mungkin kita segini orang menggunakan lembar balik kan, berarti kita flip chart itu kan. Ini kan. Jadi media itu disesuaikan dengan berapa jumlah dari ini. Ini sering keluar juga medianya apa yang digunakan. Kemudian primer ada specific protection. Ini penting nih, specific protection. Apa itu? Imunisasi minimal Anda paham dasar, ya, dasar dan lanjutan. Lanjutan. Kemudian vaksinasi, vaksin sering keluar. Ini minimal apa, imunisasi ini apa yang harus Anda pahami? Jadi 0 sampai 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Ini yang harus paham, itu benar-benar harus paham. Imunisasi bulannya, ya. Bulannya ini sering keluar yang ini. Imunisasi bulan-bulannya ini. Nah, bulan-bulannya yang sering keluar. Jadi benar-benar harus dipahami ini, karena sering keluar. Imunisasi itu banyak keluar, jangan lupa imunisasi banyak keluar dan selalu keluar di setiap ujian, ya. Tidak bisa keluar saat ujian. Nah, ini.
Sudah hampir habis katanya. Lumayanlah 10 menit lagi. Kemudian ya, tadi sekunder. Yang tadi sudah sekunder. Sekunder tadi sudah ada screening. Screening, oh jelas screening misalnya ada Pap smear, IVA, dan lain sebagainya. Dan kalau sudah dari screening sudah ada, screening kan bisa orang lain yang screening. Ada yang aktif, ada yang pasif gitu ya. Observasi aktif pasif itu kan juga screening. Mereka yang datang atau kita yang datang pada mereka, pengajian juga sama sekunder. Kemudian yang keduanya adalah disability limitation penjajak apa pembatasan kesehatan. Tersier adalah rehabilitasi. Kemudian sumber bacaan yang ada nanti Nanda boleh kalau komunitas keluarga sudah saya kirim belum e-booknya? Perasaan sudah e-booknya banyak e-booknya ya. Itu untuk teori teman-teman. Sampai di sini mungkin nanti 10 menit ke depan boleh 10 menit ke depan kita masuk ke pembahasan soal sisa soal tadi malam. Demikian untuk teorinya. Nanti ada sesi khusus untuk menentukan diagnosa dan lain sebagainya. Ada sesi khusus ya. Nanti supaya Anda tidak mulak. Tidak mulak. Oke, untuk sesi pertama di pagi adalah cukup sekian. Nanti saya share lagi materi di sesi kedua itu 10 menit setelah sekarang.